Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta in-house training. Gimana keadaannya? Masih sehat? Masih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat, masih sehat Bu. Ya. Untuk kali ini kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi instruktur istilahnya ya, memfasilitasi panjenengan semua untuk belajar tentang kurikulum pusat keunggulan. Materi yang saya sampaikan nanti adalah asesmen diagnostik. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk pada konsep pembelajaran kita, asesmen diagnostik, silahkan salah satu di sini untuk memimpin doa dulu agar pelaksanaan pembelajaran atau in-house training ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo Pak Mustaqim, teman-temannya dipimpin untuk melakukan berdoa. Monggo Pak Takim. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu instruktur yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Mustaqim untuk mengawali. Ini kita cooling down dulu ya, ice breaking dulu. Selain ice breaking juga bisa saya sampaikan untuk menyampaikan materi pertanyaan pematik untuk mencapai konsep asesmen diagnostik ini. Pada layar panjenengan ini ada beberapa gambar emoji bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaan dari masing-masing peserta. Nah, gambar yang pertama dilihat ini gambar emoji ya, perasaan yang bisa diungkapkan apa ini? Pak Rudi? Yang bisa emoji sedih Bu, sedih. Nah, betul. Sedih ini sangat mendalam. Ya, sedih ya. Kemudian Ya. lagi saya tampilkan lagi. Nah, ini apa Bu Hanifah? Perasaan yang bisa diungkapkan melalui gambar ini apa Bu Hanifah? Senang, bahagia. Ya, senang ya. Ungkapan perasaan bahwa hatinya dalam keadaan senang. Satu lagi. Nah, Pak Mustaqim monggo, ini gimana gambaran perasaan jenengan, misalkan lihat gambar seperti ini. Ini kan sering kita gunakan kalau kita kirim WA kan mesti ada emojinya. Nah, ungkapan apa Pak Takim? Ungkapan Perasaan senang bingung, kah? Bu. Sedih kah? Datar kah? Biasa-biasa saja. Nah, Datar. betul, ini biasa-biasa saja, artinya datar, tidak ada istilahnya sedih juga enggak, senang juga tidak. Satu lagi ini kan ini gambaran perasaan. Ada juga mungkin ini ya, suasana hati bisa pada masing-masing kegiatan ini. Ini yang gambar yang pertama adalah gambar orang yang sedang piknik Bapak Ibu. Ya, ini berfoto ria selfie. Kalau kita sedang berpiknik tentunya hati kita gimana? Gembira kah, senang kah? Gembira. Nah, ya sama, senang ya, biasanya senang. Kemudian yang gambar yang kedua, ini sedang mencangkul. Suasana hati kita pada saat seperti ini gimana? Capek kayaknya. Ya, capek, bisa mungkin karena kepanasan, jadi kadang malah jadi susah. Nah, itulah ungkapan perasaan yang bisa diwakilkan dari gambar-gambar atau juga emoji. Nah, nanti kita akan mempelajari asesmen diagnostik khususnya yang non-kognitif. Ya. Sebelumnya saya akan memberikan ice breaking dulu. Ice breaking-nya coba dipahami ya, ada soal.
Ini soal matematika sederhana, bisa jenengan nanti saya akan berikan soal dipahami, bisa dianalisa, bisa saya sebutkan soalnya ya. 1 ditambah 2 tambah 3 kurangi 3 ditambah 1 ditambah 1 kurangi 2 kurangi 1 ditambah 3 kurangi 1 ditambah 2 ditambah 1. Sudah paham berapa tadi? Nah, coba Pak Rudi berapa? 4, Bu. Itu kalau kita disuruh pertanyaannya menjumlahkan. Ya, yang saya tanyakan ada berapa tanda tambah, tanda penambah dari soal tadi. Lupa, Bu. Berarti konsentrasinya kurang. Ini sudah menunjukkan bahwa pelaksanaan diagnostik asesmen diagnostik non kognitif ya ini kurang bisa dipahami untuk awal pertemuan ya. Itu tadi pertanyaannya bukan jumlah tetapi tanda penjumlahan yang ada pada soal tersebut. Ini kalau dihitung tadi ada 7. Nah, saya tidak menanyakan jumlahnya, tapi adalah jumlah tandanya. Ya, itu hanya sekedar ice breaking untuk meredakan atau menurunkan emosi kita gitu ya. Nah, sekarang refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan tentang prinsip asesmen. Jadi sebelum membuat asesmennya kita harus mengetahui dulu prinsipnya. Ada berapa itu Bu Hanifah prinsipnya? Halo Bu Hanifah. Coba sebutkan 1 saja Bu Hanifah. Prinsip dalam membuat asesmen. Ya, saya coba jawab ya Bu. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, kemudian menyediakan informasi sebagai umpan balik guru, peserta didik dan orang tua. Ngoten Bu. Oh ya, itu 1 ya. Saya lengkapi ada 5 prinsipnya. Yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Hanifah tadi. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dalam dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan juga dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan juga teknik yang sesuai dengan tujuan. Dan yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana. Jadi tidak usah rumit. Karena intinya di sini pada pembelajaran Merdeka ini adalah kita harus mengetahui kondisi dan kemampuan anak. Jadi kalau anak tidak bisa dipaksa untuk berpikir berat, ya kita harus mengikuti, jangan dipaksakan. Nah itu ya prinsipnya. Kemudian kita langsung masuk pada asesmen diagnostik. Sudah sampai Bapak Ibu, ini slide saya sudah kelihatan? Belum. Sudah Bapak Ibu? Belum. Belum? Yang mana ya Bu? Belum. Asesmen diagnostik? Belum? Masih yang gambar emoji. Masih yang gambar emoji. Iya Mas? Ya. Bisa buka ya Mas, tapi nang kene. Sudah? Sudah? Bu. Oh ya, silakan dilihat asesmen diagnostik. Nah, saya akan memaparkan asesmen diagnostik di sini. Asesmen diagnostik ya, secara umum ini
sesuainya diagnosis ini memiliki tujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi kemampuan anak itu perlu diketahui pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Adapun tujuannya, satu yang non-kognitif, ini untuk pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ini tujuan yang non-kognitif, berarti berhubungan dengan jiwa atau psikologi anak. Kemudian yang kognitif, ini mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Itu tujuan asesmen non-kognitif dan juga kognitif. Kemudian dilanjut lagi, kita jabarkan satu persatu asesmen diagnostik non-kognitif. Tadi tujuannya sudah saya sebutkan. Satu, kesejahteraan psikologi anak, aktivitas siswa belajar, kondisi keluarga dan pergaulan, gaya belajar, dan karakter. Jadi non-kognitif ini bisa digunakan untuk mengetahui kondisi psikologi anak dalam keadaan senangkah, susahkah, atau mungkin datar biasa saja, ini di sini. Kemudian aktivitas siswa belajar di rumah itu seperti apa? Ada anak yang bisa belajar dalam kondisi ramai, ada juga anak yang belajar harus dalam keadaan suasana sepi, kemudian juga kondisi keluarga dan pergaulan, itu juga berpengaruh. Nah, ini disinilah fungsi atau tugas atau tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Adapun pelaksanaannya, tahapannya ada 3. 1 persiapan, 2 pelaksanaan, 3 tindak lanjut. Bu Hanifah, jangan ngantuk nggih. Ayo, nah, semangat nggih. Kemudian asesmen diagnostik dalam tahapan yang pertama, persiapan. Yang pertama, disiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emoji tadi, seperti yang saya tampilkan di awal tadi. Dan kemudian disiapkan pertanyaan panduan. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, kemudian pembuatan daftar pertanyaan mengenai aktivitas siswa. Dan juga harus menyiapkan kuncinya. Apa saja kegiatanmu selama berada di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu dan sebagainya? Nah, ini ya, berarti asesmen diagnostik itu tidak selamanya harus memberikan umpannya berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, bisakah asesmen diagnostik non-kognitif ini dilakukan tanpa membuat pertanyaan? Bisa apa enggak? Bisa enggak? Belum, Bu. Halo? Halo. Nah, masih dengar suara saya? Masih, Bu. Boleh. Nah, boleh ya, bisa ya. Nah, artinya gini, dalam pelaksanaannya tidak semua asesmen diagnostik non-kognitif itu harus diberikan satu pertanyaan, tapi juga bisa diwakilkan atau meminta siswa untuk mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah. Contoh bisa dilakukan dengan bercerita, menulis, ataupun juga menggambar. Nah, silakan Pak Rudi. Coba ceritakan selama pelaksanaan diklat di sini. Nah, ya, alhamdulillah, suasana dan pengalaman yang saya terima setelah diklat berlangsung sangat membantu dalam proses saya ke depannya, Bu, terutama pengaplikasian
kepada siswa dan siswi yang ada di tempat saya. Semoga bisa memberikan arah yang lebih baik. Begitu Bu, terima kasih. Nah, itu salah satu contoh bahwa tidak semua saat asesmen diagnostik non-kognitif harus diungkapkan dengan pertanyaan, tetapi bisa juga dilakukan dengan bercerita. Nah, bisa juga menulis ataupun juga menggambar. Nah, dalam membuat pertanyaan, ya misalkan kok tetap dilakukan dengan membuat satu pertanyaan, asesmen diagnostik non-kognitif ini juga memiliki strategi. Nah, dalam tanya jawab, satu, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Jadi tidak usah menggunakan bahasa yang sulit, ya, bahasa yang biasa dipahami oleh siswa kita. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, saat siswa menjawab pertanyaan, nah kita itu bisa memberikan penguatan. Nah, misalkan dengan memberikan tepuk tangan, upload, dan sebagainya. Atau mungkin memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Jadi seperti umpan ya, untuk siswa bisa menjawab lebih komplit gitu. Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Nah, tugas kita ini harus memfokuskan kembali jawaban siswa apabila jawabannya menyimpang dari pertanyaan. Kemudian saat siswa balik bertanya, nah kita langsung bisa menjawab pertanyaan siswa. Kita harus langsung jawab. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Dan saat siswa menjawab pertanyaan, maka mencoba untuk memparafrasekan. Udah, Mas, gak ketok tulisannya. Memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Kemudian menunggu beberapa saat. Nah, kemudian dilanjutkan asesmen diagnostik non-kognitif pada tahapan tindak lanjut. Satu, ya, tindak lanjut yang pertama mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kalau ada anak kok suasana hatinya bisa digambarkan dari raut mukanya kok bersedih, maka kita bisa melakukan interaksi dua arah kita dengan siswanya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi perlu adanya kerjasama antara orang tua dari peserta didik kita apabila yang kita lakukan dalam empat mata ini masih belum bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran sampai kita bisa melakukan perubahan. Nah, di sini ya tindak lanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sampai sini asesmen diagnostik non-kognitif. Kita lanjutkan yang asesmen diagnostik kognitif. Nah, tulisan dulu. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi yang diukur adalah kemampuan dasar siswa atau bisa juga kini mengarah kepada penilaian akademik. Ya, kalau pada non-kognitif tadi adalah psikologinya, ini adalah akademiknya. Kemudian asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin disebut asesmen diagnostik
kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan, dan membahas topik dan waktu lain. Nah, asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapannya hampir sama seperti pada yang non-kognitif tadi, ada persiapan, pelaksanaan, dan juga diagnosis dan tindak lanjut. Yang perlu diingat dalam asesmen ini, bahwa guru dalam melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk penyesuaian tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Ini yang perlu digarisbawahi, bukan untuk mengejar target kurikulum. Ya, jadi bukan untuk target mengejar pencapaian kurikulum, tidak, tetapi untuk menyesuaikan tingkat pembelajarannya. Jadi kita nanti bisa memilih metode yang sesuai dengan anak, kondisi anak, model pembelajaran. Nah, ini pentingnya kenapa diadakan asesmen di sini. Nah, kemudian dalam contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya, kita membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga, kita menyusun pertanyaan sederhana dengan formasi 262. Nah, kayak sepak bola ya mungkin ya. Nah, ini meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Nah, sesuaikanlah pertanyaannya tadi. Nah, sekarang contohnya. Saya berikan contoh. Mari kita amati contoh asesmen diagnostik kognitif. Oke, Bapak Ibu, monggo dipirsani apa sudah sampai di layar laptop panjenengan? Sudah ya? Nah, yang pertama tahapannya adalah membuat rencana pelaksanaan asesmen, di mana guru harus membuat checklist, ya, checklist yang bisa digunakan untuk guru. Untuk siapa, kelas, untuk siswa kelas berapa asesmen dibuat, misalkan contoh untuk sejarah pada fase F kelas 11, ini berarti untuk kelas 11. Mata pelajaran atau topik mata pelajaran yang akan dinilai dalam asesmen ini. Nah, ini untuk kelas 11 itu materinya kolonialisme Barat. Nah, kapan asesmen ini akan diberikan kepada siswa? Bisa di awal tahun pelajaran atau mungkin di setiap bulan setiap pembelajaran. Kemudian di mana asesmen akan dilakukan? Apakah di rumah ataukah juga disekolahkan? Nah, kalau di rumah tentunya kita harus tetap memberikan rambu-rambu kepada siswa kita agar tetap menjaga prokes kesehatan. Ya, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, kemudian langkah selanjutnya mengidentifikasi materi asesmen. Kita buat checklist lagi untuk guru. Nah, topik apa saja yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas ini? Nah, karena kita jenjangnya itu di fase F kelas 11, maka materinya sekitar kolonialisme Barat, maka jalur pelayaran Columbus, atau mungkin Cornelius de Houtman, kedatangan bangsa Portugis, kedatangan bangsa Spanyol, kedatangan bangsa Belanda. Kemudian pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya yang menjadi prasyarat dasar yang perlu dikuasai. Nah, karena menjadi dasar, maka konsep pada jenjang sebelumnya.
yaitu kalau targetnya tadi di kelas fase F kelas 11, maka materi sebelumnya yang ada di kelas 10 fase E, yaitu teori masuknya Islam, kerajaan Islam, akulturasi budaya, dan sebagainya. Kemudian kita menyusun 10 soal sederhana tadi. 2 soal dari kemampuan dasar 2 kelas di bawahnya. Nah, kalau kita akan mengukur pada kemampuan anak di kelas 11, maka 2 kelas di bawahnya berarti kelas 9. Ya, 2 kelas, 2 soal dari kemampuan dasar 2 kelas di bawahnya. Kemudian 6 soal dari kemampuan dasar 1 kelas di bawahnya, berarti kelas 10. Kemudian 2 soal dari kemampuan dasar dari kelas yang akan dimulai. Ya. Nah, kemudian 10 soal tersebut bisa dilihat soalnya seperti apa. Kelas 9 mungkin jenis manusia praaksara, atau mungkin hasil budaya praaksara. Kelas 10 fase E ini bisa karena Islam, kerajaan Islam, maka bisa jelaskan tentang teori Gujarat, atau jelaskan tentang teori Mekah, jelaskan tentang teori Persia, jelaskan tentang akulturasi budaya Islam, jalur penyebaran Islam di Indonesia, dan contoh akulturasi budaya bidang pendidikan. Nah, kemudian 2 soal di kelas 11 fase F bisa kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Sampai sini pemahamannya bisa diterima, nggih? Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang pelaksanaan asesmen tersebut bisa dilakukan secara tatap muka, bisa dilakukan secara daring, karena ini masa kita untuk 2 tahun ini hampir berjalan 2 tahun, nggih. Pandemi belum juga berakhir, maka dilakukan secara daring. Nah, kalau daring berarti menggunakan sarana prasarana, ada laptop, ada mungkin HP, terutama jaringan internet juga sangat dibutuhkan. Ataupun kalau tatap muka perlu menjaga prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nah, kita lanjut. Diagnosa dan tindak lanjut asesmen. Ini mencakup 4 langkah. 1, pengolahan nilai, kemudian berdasarkan dari pengolahan nilai tadi, hasil penilaian siswa dibagi dalam kelompok. Kemudian lakukan pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum melakukan topik pembelajaran baru. Kemudian mengulangi kembali, atau kita bisa ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Jadi bisa dilakukan pengulangan sampai siswa itu benar-benar mencapai tingkat kompetensi. Nah, dilihat dalam tabel ini bisa dilihat ada beberapa siswa. Ini bentuk soalnya tadi, saya urutkan 2 kelas di bawahnya 2 soal, kemudian 6 soal 1 kelas di bawahnya, dan 2 soal di kelas tersebut. Nah, ternyata ada yang mendapatkan nilai 2, 8, 7, 9. Nah, rata-ratanya kelasnya ini 6,5. Nah, karena rata-ratanya 6,5, kita nanti kita kelompokkan berdasarkan tindak lanjutnya. Nilainya 2, berarti ini belum tercapai. Ya, bisa tindak lanjutnya dititipkan di kelas di bawahnya dengan melakukan pendampingan. Dapat nilai 8, ini bisa diajarkan di kelas. Dapat nilai 7, ini karena sudah di atas, rata-rata juga sama diajarkan di kelas. 9 diajarkan di kelas dan juga bisa dilakukan pengayaan. Nah, kemudian kesimpulannya. Dari hasil analisis tadi, rata-rata kelasnya 6,5. Artinya siswa bisa dilakukan tindak lanjut sesuai dengan tabel yang sudah saya tampilkan tadi. 2, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru.
Nah, yang ketiga, dengan melakukan asesmen diagnostik berkala, Bapak Ibu guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Dengan demikian, landasan pengetahuan dan keterampilan dasar menjadi lebih kuat sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sulit. Nah, kemudian yang terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif. Jadi artinya kalau belum tercapai ini bisa dilakukan pengulangan kembali prosesnya, tetapi mungkin merubah bentuk dan strategi pembelajarannya sampai siswa tersebut mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Sampai di sini saya ada hal yang mau ditanyakan. Sudah paham, nggih? Nah, silahkan dilihat selanjutnya tugas. Silahkan kerjakan dalam bentuk kelompok untuk membuat contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Sampai sini materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diimplementasikan di sekolahan Bapak Ibu semuanya sehingga pencapaian kurikulum pusat keunggulan ini bisa terlaksana dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.